Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Wah, senang sekali ya Lause Mary ya. Iya. Hari ini Lause Ika dan juga Lause Mary kita sama-sama nih menemani adik-adik semuanya di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini kita mau ngapain aja ya Lause ya? Pastinya kita mau nyanyi. Mau menyanyi. Iya. Terus kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lause Ika. Wah, kita mau menyanyi dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Lause Ika mau ingatkan dulu nih untuk kita semuanya untuk mengambil sikap yang hormat. Ya, kita mau menghormati Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Makanya, kalau ibadah tidak boleh sambil makan ya, Lause ya. Tidak boleh sambil baring. Wah, sambil ibadah, sambil berbaring di tempat tidur. Tidak boleh kakinya ditaruh di atas meja. Apalagi ya. tambah Lause, belum mandi lagi. Nah, Belum kita sikat harus gigi tuh Lause. ya, kita harus mengambil sikap hormat kepada Tuhan ya. Ingat ya, sekalipun kita ibadah secara online, tapi Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan bersama nih. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau katakan, halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Kita nyanyi sama-sama ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya, halo, halo, hello, hello. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa saat ini kami sudah siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah kami semua, dari kami kecil, mempersiapkan diri kami untuk benar-benar datang secara khusus dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sertai ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik Lause Ika mau sapa sekali lagi untuk adik-adik semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay. Wah, Lause Mary hari ini semangat nggak untuk ibadah sama adik-adik di rumah? Semangat dong pastinya. Pastinya Lause Ika. semangat. Sudah mandi kan Lause? Udah dong, udah mandi. Sudah makan? Sudah. Wah, kalau sudah mandi, sudah makan pastinya ada kekuatan.
untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu masih dengan sikap berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita jawab apa, Losa? Iya. Ya, kalau Tuhan memanggil kita jawab ya. Oke? Mari kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Ingat ya, masih dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati kita. Supaya Tuhan Yesus yang memimpin langkah kehidupan kita, supaya Tuhan Yesus yang menolong, menyertai kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik ya, kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, adik-adik boleh ikutin Lause dalam hati ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami semua, menolong Lause Susi dan juga menolong kami semua yang ada di rumah, yang mendengarkan firman ini, supaya firman ini sama-sama boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik lihat nih, hari ini Lause sudah gaya ya, sudah keren. Nah, ini ada ikat pinggang di baju Lause. Cantik kan ikat pinggang ini? Nah, adik-adik, selain ikat pinggang ini membuat lebih cantik, tetapi guna ikat pinggang sebenarnya adik-adik adalah supaya apa? Iya, supaya nggak melorot ya. Pakaian kita itu, celana panjang kita atau rok kita tidak melorot. Kemudian ikat pinggang ini adik-adik ada yang dari kain ini nih. Hari ini Lause pakai yang dari kain. Ada juga yang dari apa adik-adik? Iya, ada yang dari karet, ya kan? Nah itu supaya bisa dikencangkan. Ada juga yang dari apa adik-adik? Oh, ada yang dari tali plastik. Enggak dong ya, dari plastik, bukan tali plastik ya. Kemudian ada yang dari kulit. Bener kan? Ikat pinggang yang mahal-mahal itu pasti ada yang dari kulit asli ya adik-adik. Lalu ada lagi adik-adik, di Alkitab dikatakan ikat pinggang yang dari kain lenan. Kain yang halus sekali. Kain lenan itu adik-adik kainnya halus sekali, lembut sekali ya, tetapi kuat. Tentu saja harganya pun sangat mahal. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Nabi Yeremia. Nabi Yeremia akan disuruh oleh Tuhan Allah untuk apa adik-adik? Yuk kita dengarkan sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Yeremia pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yuk kita buka sama-sama. Baik ya adik-adik, Lause akan bacakan Yeremia pasal yang ke-13. Ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Itu perintah Tuhan yang pertama. Nabi Yeremia disuruh pergi lalu beli ikat pinggang lenan. Lalu Tuhan Allah bilang jangan kau celupkan ke dalam air. Lalu kau pakai langsung di badannya itu ya adik-adik. Nah setelah itu perintah Tuhan yang kedua. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk yang kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikan di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Yang kedua itu adik-adik ya. Jadi ketika dia sudah pakai, lalu perintah Tuhan yang kedua, lepas ikat pinggang itu, pergilah ke sungai Efrat, lalu ikat pinggang itu disimpan di celah-celah batu, disembunyikan di celah-celah batu. Nabi Yeremia nurut adik-adik. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi katanya ya, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Tuh, 3 kali Tuhan Allah bilang, pergilah, pergilah dan pergilah. Lalu Nabi Yeremia
menuruti perintah Tuhan, dia pergi ke sungai Efrat, lalu dia menggali dan mengambil ikat pinggang itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ikat pinggangnya itu sudah lapuk, sudah tidak berguna lagi untuk apapun. Jangankan untuk mengikat di pinggang adik-adik, dipegang pun dia sudah lapuk. Sudah lapuk itu maksudnya mudah untuk terobek-robek ya. Sudah tidak punya kekuatan untuk mengikatnya lagi ya. Kalaupun kita pegang, mungkin dia segera robek. Itu namanya lapuk ya adik-adik. Cepat sudah hancur ya, cepat mudah hancur. Nah, mengapa Nabi Yeremia menuruti perintah Tuhan? Disuruh beli, disuruh pakai, lalu disuruh sembunyikan, lalu disuruh ambil lagi, dan ternyata ikat pinggangnya sudah hancur. Apa maksud dari perintah Tuhan ini? Tentu saja adik-adik, Tuhan mempunyai maksud dari gambaran cerita ini, dari perintah-perintah yang dia berikan kepada Nabi Yeremia. Adik-adik yang terkasih, mari kita bahas satu persatu ya. Apa arti dari cerita ini, dari perintah-perintah Tuhan? Pertama, ikat pinggang ya. Ikat pinggang adik-adik itu dipakai oleh para nabi untuk menaikkan jubahnya supaya kerjanya lebih cepat ya, supaya kerjanya lebih gesit. Tapi di sini adik-adik yang lebih utama adalah ikat pinggang ya, diartikan adalah lambang kepemilikan. Ya, ini adalah gambaran kepemilikan bahwa ikat pinggang itu dimiliki oleh si pemakainya ya. Dan yang kedua adalah lambang kedekatan. Ikat pinggang adalah lambang kedekatan. Minggu lalu Lause Ika sudah cerita bahwa apa? Untuk imun tubuh kita perlu berikat pinggang apa? Iya, kebenaran. Jadi di sini adik-adik, dari perjanjian lama itu Tuhan Allah sudah kasih gambaran. Ikat pinggang adalah suatu lambang kepemilikan, lambang kedekatan ya. Kita harus menggunakan ikat pinggang. Artinya apa? Ikat pinggang kita harus melekat kepada Allah, kita harus menjadi milik Allah ya. Adik-adik kan tahu, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita. Nah, ketika kita sudah menjadi milik Allah, berarti kita lekat kepada Allah. Kita menjadi milik kesayangannya Tuhan Yesus. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak lagi memberikan diri kita untuk dipakai sebagai perbuatan-perbuatan dosa adik-adik. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah ingin sebagai umat Allah, miliknya Allah, kita ini dekat dengan Allah. Kita ini melekat dengan Allah. Supaya apa? Supaya Allah tetap memelihara kita. Supaya apa? Supaya Allah tetap memberitahu kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kita dengar-dengaran dengan perintah Allah. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus pun pernah bilang kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang apa? Tinggallah di dalam aku ya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Ajakan Tuhan Yesus loh adik-adik. Ayo tinggal dalam aku, kata Tuhan Yesus ya. Bayangkan adik-adik, seandainya ya Presiden Jokowi itu mengajak adik-adik tinggal di istana negara. Baiklah, mungkin gak tinggal ya, tetapi mungkin visit, mengunjungi istana. Apa rasanya adik-adik? Wah, senang sekali ya. Bagaimana kalau Presiden Jokowi mengajak kita tinggal yuk sama saya gitu ya. Kamu, mamamu, papamu, adikmu ya, tinggal di istana. Semuanya sudah tersedia. Tuhan Yesus mengajak kita loh sekarang. Tuhan Yesus mengajak kita apa? Untuk tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya,
Karena apa? Karena ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita, hati kita ada Tuhan Yesusnya, apa adik-adik? Kita akan terus dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kita akan menghasilkan buah-buah ya banyak ya. Kita akan dapat menikmati pimpinan Tuhan setiap harinya. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan salah jalan. Karena apa? Kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang ini, kita nurut. Tuhan Yesus bilang itu, kita nurut. Karena apa? Hati kita dekat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kan bagaimana kita menikmati kedekatan kita dengan Tuhan Yesus? Pertama dengan berdoa. Benar sekali. Kedua dengan membaca firman Tuhan. Benar sekali. Ketiga dengan melakukan apa? Oh iya, menaikkan pujian, menyanyikan lagu-lagu rohani lebih sering ya, bukan cuma hari Minggu doang. Ya, dengar-dengaran akan apa? Nasihat orang tua, nasihat para lause, aturan-aturan yang dibuat di sekolah. Lause ada dengar nih, kalau online adik-adik bangunnya lebih siang daripada sekolah onsite. Padahal peraturan di sekolah kan harus mulai jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu tetap dilakukan ya. Kita mau menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Seperti tadi lagu itu, apa katanya? Dengar dia panggil nama saya. Dan apa yang kita jawab? Ya Tuhan, ya Tuhan. Setiap kali Lause selalu mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Bersaat teduh bisa sendirian, bisa bersama mama dan papa, bisa bersama Lause. Ketika Lause sudah upload untuk video renungan pagi, bisa dengan para Lause untuk bersaat teduh. Nah, adik-adik, biarkan hati kita menjadi hati yang penuh dengan kasih, dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Kalau enggak gimana adik-adik? Itu loh gambaran yang kedua. Ikat pinggang itu kalau dilepaskan, kita kalau jauh dari Tuhan itu seperti itu. Ibaratnya ikat pinggang itu dilepaskan, adik-adik ya, dilepaskan lalu disembunyikan di celah-celah batuan. Akhirnya apa? Akhirnya lapuk, akhirnya tidak berguna. Kita kalau lepas dari pimpinan Tuhan, kita lepas dari pemeliharaan Tuhan, hati kita menjauh dari firman Tuhan, hati kita tidak lagi dengar-dengaran kepada firman Tuhan, hati kita dibikin hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang congkak. Seperti firman Tuhan di sini dibilang adik-adik, mereka itu enggan mendengarkan suaraku. Katanya ya, ayat yang ke-10. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Nah, adik-adik, menyeramkan sekali apabila ikat pinggang itu dilepas dan menjadi lapuk. Menyeramkan sekali apabila kita hidupnya jauh dari Tuhan, di luar Tuhan. Ya, di luar Tuhan itu adik-adik ya, adik-adik dengan angkuhnya, dengan sombongnya bilang, nanti ajalah ibadah online mah. Nanti ajalah renungan mah. Sebentar lagi mah. Gitu ya, males mah. Nah, adik-adik itu melatih diri untuk menjadi jauh dari Tuhan. No, adik-adik. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan tidak bergunanya hidup kita. Ya, akhirnya lama-lama kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Lause udah ingetin, ayo besok sekolah minggu. Ayo dengan semangat sekolah minggu.
ya, dengan semangat untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Jangan membuat hatinya itu mengeras. Nanti ajalah, tidur dulu. Tidur terus ya. Emang tidur tuh penting? Benar sih penting. Tetapi cukup tidur itu adik-adik. Jangan dibikin tidur itu menjadi sesuatu yang berharga benar. Ada hal-hal lain yang lebih berharga adik-adik daripada sekedar tidur, daripada sekedar makan ya. Nah, bagaimana sih Lause? Bagaimana caranya ini? Untuk memulai suatu komitmen, untuk memulai suatu ketaatan. Mulai dari sekarang. Start dari sekarang. Ya, kalau yang kemarin udah mulai longgar nih, hati kita udah mulai jauh nih dari Tuhan. Tetapi mulai hari ini janji sama diri sendiri. Yuk mulai dari sekarang lagi. Mulai dari sekarang ini saya mau taat. Saya mau terus mendengar firman Tuhan. Saya mau terus lekat dengan Tuhan. Adik-adik langsung mau tanya. Pernah lihat orang yang ikut lomba lari? Atletnya ikut lomba lari? Pernah kan? Nah, ketika dia mau berlari, dia mulai ancang-ancang, kemudian dia terus berlari untuk mencapai garis finish, garis akhir. Nah, ketika adik-adik sudah mulai, sekarang ini mau dengan satu komitmen ketaatan pada perintah Tuhan, hayo kita mulai sama-sama. Kita mulai dengan semangat baru. Adik-adik janji, adik-adik mau lebih setia, adik-adik mau lebih taat pada aturan-aturan, pada perintah-perintah Tuhan. Dari mana perintah Tuhan? Ya dari Alkitab. Dari mana aturan? Ya dari guru-guru yang sudah membuat aturan, dari para Lause. Dan yang terutama, denger-dengeran nih terhadap nasihat dari orang tua. Seringkali nih anak-anak yang sudah mulai pra-remaja merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri. Jangan ya adik-adik, hormatilah papa dan mama. Kalau mereka berkata tidak, itu mereka pasti punya alasannya. Kalian tanyakan, ya, lalu kalian kemukakan apa alasan kalian. Jadi diskusi sama papa mama. Jangan langsung bilang, no, enggak, males, udah lama, jangan ngoceh terus, pusing nih, ya. Jangan adik-adik, karena apa? Karena hati kita yang sudah dekat dengan Tuhan, kita memiliki hati yang lemah lembut, yang mau dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Seperti Nabi Yeremia, Nabi Yeremia pun taat melakukan perintah Tuhan. Mari adik-adik dan Lause, kita semua, para orang tua, mama dan papa, juga mau lebih taat pada perintah Tuhan. Mari kita akhiri dengan membaca ayat hafalan. Ini benar-benar perintah Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, pada peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Adik-adik bisa ganti nih kata kamunya dengan saya. Haruslah saya berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepada saya. Demikian adik-adik, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan kita rendahkan hati kita supaya kita belajar untuk taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau taat Tuhan pada perintah Tuhan, pada ketetapan Tuhan, pada petunjuk-petunjuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami melekat terus kepadamu dan biarlah kami terus tinggal di dalam Tuhan. Sehingga kami Tuhan dibuat Tuhannya berhasil, dibuat Tuhan menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan
kebanggaan mama dan papa, kebanggaan teman-teman, dan juga bahkan kebanggaan para lause, para guru-guru kami, oleh karena Tuhan yang membuat kami sehingga kami dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua, hari ini kami kembali berkomitmen untuk mentaati semua perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tolong kami semua supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause siapa tadi? Lause Ika? Lause Susi. Oke, Lause Susi tadi sudah bawakan firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Nah, salah satu adik-adik sebagai anak Tuhan yang taat yaitu dengan memberikan persembahan. Adik-adik ada 2 cara. Yang pertama, bisa titip dengan papa atau mama waktu ke gereja, masukkan di amplop, kemudian serahkan di gereja. Atau adik-adik bisa minta papa mama transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, dengan kode 11 buat sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyi satu pujian lagi, yaitu taat, T-A-A-T ya. Oke, kita mau jadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan dari kita sejak kecil ya adik-adik ya. Oke, adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan bersama ya. Taat. Dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T taat. Sekali lagi ya adik-adik ya. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Ku mau taat seperti Yesus. T-A-A-T. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T taat. Oke adik-adik, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan sudah memimpin di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Biarlah di dalam puji-pujian kami bersama, bahkan di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami semuanya kedapatan menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semuanya, adik-adik di dalam sekolah, di dalam masa pertumbuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh, yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Bye-bye.